Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Begini saudara-saudara sekalian, saya memiliki kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang telah mengalah kepada Sekutu. Saya mendengarnya pagi ini dari radio BBC London. Maka dari itu telah terjadi kekosongan-kekosongan di Indonesia saat ini. Kabar yang menggembirakan, tapi yang saya bingungkan, tadi Anda berbicara tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya bagaimana? Jepang telah menyerah kepada Sekutu, sedangkan Sekutu tidak memiliki kekuasaan lebih di Indonesia. Oh ya, saya mengerti dengan penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Iya, waalaikumsalam. Bung Karno ada? Iya, Kang Mas ada. Kalau boleh tahu ada keperluan apa? Kami harus membicarakan hal-hal penting dengan Bung. Oh iya, kalau begitu silakan masuk. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, di luar ada para golongan muda yang ingin bertemu. Katanya ingin membicarakan hal yang penting. Oke, baiklah. Silakan dulu. Begini Bung, saya mendengar berita tentang kekalahan Jepang oleh Sekutu dari radio BBC London. Oleh karena itu, kami dari golongan muda ingin mempercepat kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa mempercepat proklamasi kemerdekaan tersebut. Kita harus membahasnya di rapat PPKI nanti. Kita tidak bisa membahasnya dalam rapat PPKI karena PPKI itu buatan Jepang. Kita harus memperoleh kemerdekaan bangsa ini dengan usaha kita sendiri, bukan malah dari pemberian bangsa lain. Bukan begitu. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI nanti. Karena PPKI bertugas untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin.
begini, nampaknya para golongan tua tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk masalah ini. Benar sekali, apakah kalian ada saran? Nah, kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta untuk keluar dari Jakarta agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang. Gimana kita harus mengasingkan mereka? Bagaimana kalau di Rengas Dengklok? Apakah kalian semua setuju? Setuju! Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum Bung Karno. Ada apa ini? Bung Hatta. Ada apa ini? Banyak di Rengas Dengklok, para pemuda terus saja mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hasilnya, Bung Karno dan Bung Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai kepindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.